Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Fidayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adat dan fungsi adat. Pertama, pengertian adat. Adat berasal dari bahasa Arab, dari kata adah yang berarti cara atau kebiasaan. Suatu kebiasaan bisa dikatakan adat jika dilakukan turun-temurun dan diyakini oleh suatu masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Kemudian, adat juga merupakan salah satu bentuk cerminan dari identitas suatu bangsa. Kemudian, adat menurut istilah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun atau berulang-ulang yang diyakini oleh suatu masyarakat yang memakai adat tersebut sebagai hukum yang harus dipatuhi. Selanjutnya ada beberapa pengertian adat menurut para ahli, yang salah satunya yaitu menurut Jalaluddin Tusnam, adat merupakan suatu cara atau nilai atau kebiasaan yang mengandung nilai budaya, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan di suatu daerah. Dari beberapa pengertian di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya adat merupakan suatu tatanan atau suatu hukum yang membatasi suatu masyarakat yang memakai adat tersebut dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya, adat di Minangkabau merupakan suatu norma-norma yang mengatur tata nilai dan struktur masyarakat yang membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan dalam tingkah laku atau pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, adat di Minangkabau juga mengatur dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar, seperti mengatur sebuah nagari. Dari hal-hal yang kecil mulai dari cara makan, duduk, tata krama, sampai kepada hal-hal yang besar seperti adat di dalam suatu nagari. Selanjutnya, fungsi adat. Adat berfungsi sebagai acuan terhadap norma atau tata kelakuan masyarakat. Selanjutnya, fungsi adat memperkuat pola perilaku yang ada di masyarakat. Kemudian, sebagai media untuk saling hidup rukun dan menunjukkan tingginya kebersamaan antar masyarakat. Selanjutnya, fungsi adat sebagai kearifan lokal yang menjadikan masyarakat untuk saling menghargai dan sebagai pemersatu perbedaan yang ada pada masyarakat dalam kehidupan. Begitu juga fungsi adat di Minangkabau. Sebagai salah satu contohnya, jika seseorang melanggar adat, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat tanpa melihat apakah dia orang kaya atau orang biasa atau orang yang memiliki jabatan atau tidak, semuanya sama. Baiklah, demikian saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tatanan dan tingkatan adat di Minangkabau. Di Minangkabau ada 4 tingkatan adat, yaitu adat sabana adat, adat nan diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat. Adat sabana adat adalah peraturan-peraturan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat ilahi, didasarkan pada ajaran agama Islam atau syara, merupakan adat yang tetap, kekal, tidak bisa berubah, tidak lapu ada hujan, tidak lekang, tidak panas. Artinya, tidak lapu kena hujan dan tidak lekang kena panas. Yang keberadaannya tetap, kekal, dan tidak terpengaruh oleh tempat dan waktu atau keadaan. Sedangkan adat nan diadatkan adalah sikap, tingkah laku, atau pengambilan keputusan yang harus didasarkan atas mufakat dan alur dan patut yang meliputi seluruh segi kehidupan sosial, budaya, hukum, dan politik. Ada Undang-Undang nan 20 dan Cupa nan 2. Hal ini menyangkut kedudukan
masyarakat atau pemimpin, kedudukan ekonomi dan mengatur susunan masyarakat, suku, tujuan hidup masyarakat dan bagaimana mencapai tujuan tersebut, yakni selalu berpegang teguh pada ketentuan yang telah diatur oleh adat yang sebenarnya adat. Adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Dan alam tak kambang jadi guru. Contohnya, sebagai seorang pemimpin harus adil, bijaksana, arif, amanah, dan sebagainya. Sedangkan adat yang teradatkan, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penghulu dengan musyawarah mufakat dalam suatu negari. Peraturan ini berupa pelaksanaan hukum adat dalam negari yang bersangkutan. Sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan dalam suatu negari atau golongan yang berupa kesukaan dari sebagian masyarakat tersebut seperti kesenian, olahraga, seni lukis, dan lainnya yang disebut dalam pepatah nan baraso bamakan, nan barupo balie, nan babunyi badanga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim. Ingin menjelaskan agama di Minangkabau. Yang pertama itu pra-Islam di Minangkabau. Menurut sejarah, sebelum masuknya Islam di Minangkabau, masyarakat Minangkabau itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme dan juga menaati peraturan-peraturan adat. Itu adat-adat yang dipengaruhi oleh dua suku, yaitu Bondi Ceniago dan Koto Piliang. Agama di Minangkabau itu muncul diperkirakan pada abad ke-5 sampai ke-10 Masehi, yaitu agama pertama yaitu Hindu Brahmana yang diperkirakan masuk ke Minangkabau itu pada abad ke-5, disusul dengan agama Buddha Hinayana pada abad ke-7 dan Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Masuknya agama-agama ini baik yang dibawa oleh para pendatang dari India maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit itu tidak mempengaruhi keberadaan masyarakat Minangkabau, tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu tersebar luas di seluruh Minangkabau karena masyarakat Minangkabau itu lebih mematuhi peraturan adat istiadat dan kebudayaannya yang dipengaruhi oleh dua suku tadi, yaitu Bondi Ceniago dan Koto Piliang. Dan karena hal itu juga kenapa orang Minangkabau itu menyebut daerahnya bukan dengan istilah tanah dan daerah, tapi menyebut dengan sebutan alam Minangkabau. Konsep ini berorientasi kepada alam yang tergambar di dalam pepatah dan petitih serta pantun yang terdapat dalam tambo adat alam Minangkabau. Seperti yang moto dari UNP yaitu alam tak kambang jadi guru. Di samping itu, adat Minangkabau tidaklah memiliki hal-hal bersifat kehiratan, tetapi selalu berorientasi kepada gejala-gejala alam. Landasan pembentukan sistem adat termasuk etika adalah Alua Jopatui Saratu Rasu Jopareso. Sangat dominan sehingga masyarakat Minangkabau menjadikan adat dan etika itu sebagai penyatu dalam individu atau anggota masyarakat. Selanjutnya itu materi selanjutnya yaitu setelah masuknya Islam di Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau itu diperkirakan pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi yang dibawa oleh para saudagar yang melalui jalur perdagangan yang berlayar dari Malaka ke Kampar dan Niragiri, dan juga melalui ekspansi. Juru dakwah, orang-orang yang membawa Islam masuk ke Minangkabau itu seperti dai yang beraliran sufi yang lebih memperhatikan kemurnian hati daripada benar tidaknya menurut ketentuan agama. Hal ini
Taufik Abdullah menjelaskan, yaitu mengingatkan kenyataan bahwa penyebaran agama Islam di Minangkabau itu lebih bersifat praktek dan perumusan kembali ketetapan yang berlaku. Masuknya agama Islam tidaklah secara serius mengancam akar-akar dasar masyarakat Minangkabau. Unsur-unsur baru yang dibawa tidaklah berarti kehilangan kultural, melainkan malah menambah kekayaan kultural. Buya Hamka menyatakan kedatangan agama Islam menyebabkan terjadinya pembauran adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Walaupun terjadi konflik bahkan berlanjut dalam bentuk perperangan seperti perang Padri, yang radikalisme seperti kelompok Padri yang dikenal dengan kelompok Harimau Nan Salapan dengan kalangan kaum adat, namun integrasi antara adat dan agama tetap berjalan baik, sebab agama Islam tidak memutuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokoh adat tersebut. Sehingga agama Islam di Minangkabau itu lebih cepat berkembang daripada agama-agama yang lainnya. Hingga saat ini agama yang lebih mayoritas dianut oleh masyarakat Minangkabau yaitu agama Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Indayani. Saya akan melanjutkan materi mengenai ABS SBK atau Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. ABS SBK merupakan kerangka pedoman hidup dari masyarakat Minangkabau yang memiliki hubungan horizontal dengan sesama manusia dan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ABS SBK sebagai konsep nilai yang telah disepakati sebagai jati diri dari masyarakat Minangkabau yang muncul secara kronologis melalui proses historis antara perpaduan adat dan agama. Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah merupakan adat atau aturan hukum yang dipakai nenek moyang orang Minangkabau yang didasarkan pada ajaran syara. Sandi yang diartikan sebagai pondasi yang kuat, sedangkan syara yang diartikan sebagai ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan hukum alam atau yang lebih dikenal dengan alam takambang jadi guru. Oleh karena itu, adat dan syara tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Maksudnya, adat tidak bisa bertentangan dengan syara dan syara tidak dapat bertentangan dengan adat. Oleh karena itu, adat Basandi Syara Basandi Kitabullah harus menjadi ukuran atau pedoman di nagari atau alam Minangkabau dalam menyelesaikan segala persoalan di dunia dan di akhirat. Konsep falsafah adat Basandi Sara Basandi Kitabullah memiliki beberapa unsur penting. Pertama, ABS SBK yang dianut oleh masyarakat Minangkabau merupakan hak asal-usul asli, susunan asli dari masyarakat Minangkabau. Kedua, falsafah alam takambang jadi guru sebagai pencerminan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi panutan. Jika bermain dengan alam, patah tumbuh hilang baganti, pusaka lama telah tidak berubah. Artinya, setiap hukum yang bersifat instrumental dapat diubah, sedangkan hukum yang bersifat fundamental tidak dapat diubah. Dan yang ketiga, ajaran ABS SBK, pengakuan adanya kepemimpinan di masyarakat Minangkabau dan kesatuan Tengkus Tigo Sajarangan yang terdiri dari nenek mama, alim ulama, dan cadik pandai. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.